Halo, di sini saya akan menjelaskan karakter kepribadian dari salah satu tokoh anime yang sudah saya tonton sebelumnya. Anime ini berjudul Windbreaker. Windbreaker menghadirkan sosok Haruka Sakura sebagai tokoh utama dengan kepribadian yang kompleks dan menarik. Ia digambarkan sebagai remaja laki-laki yang dingin, pendiam, penyendiri, dan sangat kuat dalam pertarungan. Namun, di balik wajah datarnya, Sakura menyimpan konflik batin dan proses pencarian jati diri yang kuat. Untuk memahami karakter Haruka Sakura secara lebih mendalam, simak penjelasannya yuk! これより先、人を傷つける者、物を壊す者、悪意を持ち込む者、何人も例外なく、暴風林が粛清するな！俺の顔と名前よく覚えておけ。弱い奴は俺を避けるように、強い奴は俺を見つけるように。俺は風林高校さくらはるかだ。Haruka Sakura adalah remaja berusia 16 tahun yang dikucilkan karena penampilannya yang berbeda. Setelah pindah ke kota Makochi, Jepang, ia lalu masuk ke SMA Furin. Ia juga bergabung dengan Bofurin, sebuah organisasi yang melindungi kota Makochi dari kejahatan dan ancaman. Melalui pengalaman di sekolah ini, Sakura belajar tentang arti persahabatan, serta mulai berubah menjadi pribadi yang lebih terbuka dan peduli kepada teman-temannya. Sakura adalah siswa baru SMA Furin yang hidup sendirian di rumah tua. Ia memiliki ciri fisik yang mencolok, seperti warna mata dan warna rambut yang terang. Awalnya, ia menolak konsep kekeluargaan di SMA Furin dan bersikap individualis. Namun, perlahan berubah seiring pemahaman bahwa kekuatan sejati itu datang dari kebersamaan dan kepercayaan. Perilaku paling menonjol dari Sakura adalah sikap defensif dan agresifnya, terutama saat menghadapi ancaman atau ketidakadilan. Bisa dilihat dari episode awal ketika Sakura dengan berani melawan sekelompok preman yang mengganggu warga sekitar. Ia tidak ragu menggunakan kekerasan untuk melindungi orang lain. Selain itu, Sakura juga kerap menolak bantuan atau perhatian dari teman-temannya. Menurut teori psikososial Erik Erikson, Sakura berada pada tahap identity versus role confusion, di mana ia berjuang menemukan jati dirinya di tengah tekanan sosial dan trauma yang terjadi di masa lalu. Ia membentuk identitas sebagai petarung kuat sebagai bentuk pertahanan diri. Perubahan mulai terjadi saat ia berinteraksi dengan anggota Furin yang menunjukkan nilai persahabatan dan loyalitas. Dari sudut pandang psikodinamik, perilaku keras dan tertutup Sakura merupakan bentuk mekanisme pertahanan diri. Seperti reaksi formasi, di mana Sakura itu bersikap dingin untuk menutupi keinginan diterima. Lalu sublimasi, menyalurkan kemarahan menjadi tindakan yang positif, seperti melindungi teman atau orang lain. Pengalaman masa kecil yang penuh diskriminasi membentuk Sakura menjadi pribadi yang waspada, agresif, dan tertutup. Ia mengandalkan kekuatan fisik sebagai perlindungan dari rasa sakit emosional yang ia alami. Kepribadian yang keras merupakan mekanisme pertahanan diri. Namun, interaksi positif di Bofurin membuatnya mulai belajar untuk membangun kepercayaan, menerima kepedulian dari orang lain, dan mengembangkan empati. Akhirnya, ia tumbuh menjadi pelindung yang rela berkorban, bukan hanya untuk bertahan, tetapi juga untuk melindungi orang lain. Melalui teori perkembangan identitas dan psikodinamik, kita dapat memahami bahwa kepribadian Sakura itu terbentuk dari perpaduan pengalaman pahit di masa lalu dan proses pencarian jati diri. Mekanisme pertahanan diri yang ia gunakan adalah respon alami untuk bertahan dari luka emosional. Namun, seiring berjalannya waktu, Sakura menunjukkan potensi besar untuk berkembang menjadi pribadi yang lebih terbuka dan percaya pada orang lain, terutama setelah merasakan dukungan dari teman-teman barunya. Hal ini menunjukkan bahwa kepribadian seseorang selalu dapat berkembang, terutama jika didukung dengan lingkungan dan orang-orang yang positif. Mungkin segitu penjelasan karakter kepribadian yang dapat saya jelaskan, and see you!